Ya, ya. Foto kan mas, cerewet dari tadi. Halo. Emel. Pira-pira. Halo. Di mana itu hari Pak? Di mana dia harus buka tak mana? Di mana dia harus dia? Dia lepas itu dia orang tapi dia tu pada mobil park. Tamu dia.
Dua-duanya berarti lebar gini. Lagi. Ya, keluar. Bu. Baru datang. Mantap. Cepat ya. Ya. Bu selesai makan. Pak besok pada pelepasan sini jam berapa, Pak? Jam 9. Jam keluar.
Apa? Kita habis makan. Ya, sampai nuwun. Sudah makan tadi? Itu dari sana.
Marilah Zalua Adene adalah pilihan ini dan itu Zalua Adene itu yang tak pemilihan semua dari Samarinda dan dari Pulau karena ada banyak yang Adene Fatwa dalam beberapa detail mengenai ada tiba yang termin mengenai beberapa acara dan ada dinilai oleh atas nama organisasi perkumpulan asal masyarakat Samarinda dengan BPT Jenis Kalimantan Timur. Terus mereka bertemu. Oke, so baik tapi ya Kalimantan Timur di Malaysia sama dulu bahwa ini nama bahwa kamar ini baru kamar di masalah acara ya setiap keluarga ada pun dilapat buat udah kali sama panahnya baru pertama ada ija mana sawah itu lagi sulit saya karena ada yang pemilu lain ya kawan Juga sebenarnya mau langsung ke keluarga dan maka saya akan ke sekretaris untuk memulai acara. Pemerintah itu jauh. Masuk ke dalam acara. Itu acara ibadah penghiburan atas berpulangnya saudara kita Rene Selibu. Pertama, ibadah singkat yang dipandu oleh bidang perwakilan KMN. Acara kedua itu kata penghiburan bagian A. Kata penghiburan yang disampaikan oleh Ketua DPD Provinsi Kalimantan Timur. B. Kata penghiburan yang disampaikan oleh pengawas KMN ini nanti disampaikan oleh Bapak Kepala Daerah. Kemudian C. Kata penghiburan yang disampaikan oleh Ketua KMN Samarinda. Yang ketiga, kata sambutan dari keluarga atau yang mewakili nanti. Keempat, kata penutup yang disampaikan oleh Bapak Ahmad dan Ibu. Acara kelima, sekarang kita masuk pada acara yang pertama. Ibadah singkat yang dilakukan. Salam Bapak Ibu. Salam. Hari ini kita akan memulaikan ibadah kita pada turut berduka cita kita pada malam hari ini terutama kepada keluarga. Kita percaya bahwa pertolongan Tuhan akan selalu menyertai kehidupan kita dan pastinya penghiburan yang sejati itu adalah hanya Tuhan. Mari kita mulai ibadah kita nyanyikan semua baik nanti doa pembukaan saya kasih pada Ibu Mari.
Percaya
Kami mengucap syukur karena inilah yang terbaik dari Tuhan. Ajarkan kami untuk menerima keadaan. Walaupun kami di tengah duka, kami yakin dan percaya Tuhan ada di tengah kami. Karena itu kami membutuhkan firman-Mu yang menguatkan kami. Kami butuh Roh Kudus yang menghibur kami. Oleh sebab itu berfirmanlah bagi kami lewat hamba-Mu. Biarlah senantiasa kebenaran firman-Mu menguatkan setiap kami. Kuasai keuangan ini, bahkan sekeliling. Biarlah firman Tuhan yang kita dengarkan di tengah-tengah kami. Kami bersyukur dan kami siap menerima kebenaran firman di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Ya. Ibu-ibu kalau mau duduk silakan. Ya, karena ini kaki pegel ya. Kalau 1 jam, 1,5 jam lumayan ya. Karena saya melihat juga tadi mereka melangkai. Ya, jadi dikondisikan saja ya. Kalau memang tidak memungkinkan harus berdiri terus, silakan, tidak apa-apa ya. Terlebih buat orang tua ya, sudah beberapa hari tentunya lelah ya Pak ya, ya. Dan itu kita harus pahami. Jadi kondisi seperti ini kita harus pahami ya. Kalau memang membutuhkan untuk kita duduk ya kita duduk ya. Karena tadi malam saya rasakan itu ya, yang pegel 1,5 jam ya. Di malam hari ini walaupun kita di tengah-tengah duka ya, tapi kita kondisikan dengan keadaan. Mari Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, pada malam hari ini kita kembali mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Ya, tadi sudah ibadah juga dan saat ini kita kembali dikuatkan lagi. Karena hanya firman Tuhanlah satu-satunya yang dapat menghibur kita. Ya, manusia terbatas, betul ya. Manusia terbatas menguatkan, menghibur kita. Tetapi saya yakin dan percaya Roh Kudus tidak pernah terbatas. Ya, siap menjangkau setiap hati kita. Ya, memang tidak bisa dipungkiri. Sering sekali kita berkata bahwa walaupun di tengah duka kita tetap bersuka cita. Tetapi ternyata prakteknya, realnya, nyatanya tidak semua orang bisa menerima keadaan itu. Ya, mungkin ada di antara kita beberapa keluarga yang dipanggil oleh Tuhan seperti beberapa hari ya, anak kekasih kita. Kalau kita pikir ini sangat-sangat mudah sekali. Ya, kalau kita bilang kenapa sih yang sudah
lanjut usia itu yang dipanggil gitu ya. Kenapa yang teruna Tuhan, terunanya keluarga dipanggil oleh Tuhan. Tapi saya yakin dan percaya ya, karena tubuh ini adalah milik Tuhan. Jadi tidak ada hak kita untuk menahan. Saya yakin dan percaya Tuhan lebih menyayangi anak kekasih kita, Eiren ya. Ya, karena itu Tuhan jemput dalam keadaan seperti ini. 2 Tesalonika pasalnya yang kedua ayat 16 sampai 17. Kalau ada yang bawa Alkitab boleh ya, kita baca bersama-sama. Dan kalau tidak membawa mungkin di HP silakan ya. 2 Tesalonika pasal 2 ayat 16 sampai 17. Mari kita perhatikan bersama-sama. Dan Ia, Tuhan kita Yesus Kristus dan Allah Bapa kita, yang dalam kasih karunia-Nya telah mengasihi kita dan yang telah mengaruniakan penghiburan abadi dan pengharapan baik kepada kita, kiranya menghibur dan menguatkan hatimu dalam pekerjaan dan perkataan yang baik. Katakan amin. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, firman Tuhan pada malam hari ini Tuhan katakan, jangan kecewa dan jangan putus asa. Saya pernah mengalami duka ketika orang tua saya dipanggil oleh Tuhan. Waktu saya sedikit kesaksiannya, waktu saya sedang digembleng di asrama karena mengikuti satu pendidikan ya di STT, di sekolah Alkitab. Saya semester 2, Tuhan panggil bapak saya. Ya, dalam jarak jauh, ya bapak saya di Nia, saya di Malang sekolah, dan rasa tidak terima itu muncul dalam hati saya. Kenapa Tuhan panggil orang tua saya? Ya, waktu itu ya sedikit sudah belajar tentang Alkitab, menerima keadaan. Tapi terbukti Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, ya, memang kehilangan orang yang kita cintai, kehilangan orang yang kita sayangi, itu betul-betul memukul saya pada saat itu. Ya, saya tidak bisa menerima keadaan. Akhirnya saya pulang, yang namanya naik kapal ya, berhari-hari. Ternyata orang tua saya sudah dikuburkan, saya pulang dan saya hanya melihat papan ucapan duka dan nisan yang ada. Ya, dengan berat hati saya kembali dan rasa putus asa, rasa kecewa yang muncul dalam hati saya. Kenapa seperti ini Tuhan? Dan timbul dalam hati saya tidak bakalan kembali lagi ke Malang. Ya, mulai saya menyalahkan Tuhan, mulai saya menyalahkan diri sendiri. Tetapi ternyata Roh Kudus tidak tinggal diam. Ya, Dia datang menjadi penopang bagi saya, menjadi penghibur, menjadi kekuatan bagi saya. Akhirnya saya kembali lagi ke Malang dan puji Tuhan bisa menyelesaikan pendidikan dengan baik. Itu orang tua yang saya sangat kasihi dan cintai. Ya, pada malam hari ini, beberapa malam yang lalu, jika Tuhan izinkan juga, anak terkasih, ya, saya yakin dan percaya ini adalah anak kesayangan dari keluarga. Betul ya Bapak Ibu ya? Ya. Dan mungkin semua kita yang ada pada malam hari ini adalah anak, ini adalah adik kesayangan kita. Kenapa tidak? Ya, di usia yang 17 tahun Tuhan memanggil dengan damainya. Ya, saya melihat mukanya, ya, saya memperhatikan mukanya. Ya, ada sesuatu, ya, senang ya. Kalau kembali ke rumah Bapak itu senang gak ya? Kita aja yang kembali ke kampung, ya gitu ya, senangnya. Apalagi kembali ke rumah Bapak di sorga. Cuma kita yang ditinggalkan ini rasa tidak bisa menerima. Saya yakin dan percaya kedua orang tua dari anak terkasih yang sudah dipanggil oleh Tuhan, jangan kecewa dan jangan putus asa. Kenapa? Ya, karena Allah menganugerahkan penghiburan abadi dan pengharapan di dalam pembacaan tadi. Ya, jangan kecewa, jangan putus
asa jangan menyalahkan siapa-siapa, apalagi menyalahkan Tuhan, menyalahkan keadaan. Ya, di dalam pembacaan tadi bahwa Allah sudah menganugerahkan penghiburan itu, ya, dan pengharapan. Jadi itulah istimewanya kita di dalam Tuhan. Ya, itulah istimewanya kita di dalam Tuhan. Tuhan tidak pernah membiarkan kita. Amin. Itu terbukti Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan di dalam 1 Korintus 10 ayatnya yang ke-13. Ya, keadaan apapun yang kita alami, pencobaan apapun, ujian apapun yang sedang kita alami, Tuhan katakan di dalam 1 Korintus bahwa Tuhan izinkan itu tidak melebihi kekuatan manusia. Ya, ini adalah penghiburan kita. Kenapa? Sebab Allah setia, dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai, mengalami duka pada malam hari ini melampaui kekuatanmu. Jadi Tuhan rupanya sudah tahu kekuatan kita masing-masing. Jikalau Tuhan mengambil, ya, anak terkasih pulang ke pangkuan Bapa di sorga, Bapa sudah mengetahui kekuatan daripada kedua orang tua. Ya, ini firman Tuhan. Tuhan tidak memberikan pencobaan, Tuhan tidak mengizinkan ujian itu melebihi kekuatan. Makanya saya yakin dan percaya betul bahwa kedua orang tua tercinta mampu menghadapi ini. Terbukti pada malam hari ini. Ya, bukan kekuatan kita yang ada pada malam hari ini, tetapi semata-mata Roh Kudus. Jika beberapa waktu yang lalu kita memperingati Jumat Agung, memperingati kebangkitan, ya, bahkan kita sudah melewati dan memperingati yang namanya kenaikan. Setelah Yesus naik ke sorga, Dia tidak membiarkan kita loh sama Excel. Dia mengutus apa? Mengutus Roh Kudus. Makanya kita tidak perlu takut, kita tidak perlu kecewa, kita tidak perlu putus asa. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Sekalipun Dia naik ke sorga, Dia mengutus Roh Kudus yang menghibur dan menguatkan kita. Ini adalah bukti nyata pada malam hari ini bahwa ada Roh Kudus bersama dengan kedua orang tua tercinta dan kita semua yang berduka. Duka orang tua adalah duka kita semua, betul ya? Kalau bukan duka kita, ya, ngelawal kuda, buang waktu, ya. Tapi ini adalah duka kita bersama, ya, yang diikat dalam satu persekutuan yang namanya Hasamua. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, saya lanjutkan di dalam 1 Korintus 10 ayat 13. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar. Jadi kalau Tuhan izinkan terjadi ini bagi keluarga kita, ini adalah Tuhan mengatakan pada waktu kamu dicobai, Tuhan tidak membiarkan kita. Ya, Dia selalu menyediakan yang namanya jalan keluar. Ibaratnya itu gembok dengan kunci itu satu paket. Betul ya? Orang tidak pernah menciptakan gembok tanpa kunci. Gembok dengan kunci itu adalah satu paket. Demikian juga dengan kebenaran firman Tuhan. Jika Tuhan izinkan ini, Tuhan juga sudah menyediakan jalan keluar bagi kita, bagi keluarga yang mengalami duka cita. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, karena itu, ya, tetaplah, ya, dalam pengharapan. Ya, karena pengharapan di dalam Tuhan itu tidak pernah sia-sia. Ya, jadi kita anak-anak Tuhan, ya, semua ya, anak-anak Tuhan ya, yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, ketika kita percaya kepada Dia, ya, kepercayaan iman kita, pengharapan kita itu tidak pernah sia-sia. Karena itu, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ya, di dalam Mazmur 30 ayatnya yang ke-11, aku yang meratap telah kau ubah
menjadi orang yang menari-nari. Tuhan tidak membiarkan kita selamanya meratap. Amin. Ada kalanya tadi, ada nanti waktunya Tuhan izinkan kita untuk menari. Menari ini dalam sukacita. Ini satu paket Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Makanya tadi saya katakan ya, sekarang mungkin Tuhan izinkan kita meratap. Tuhan izinkan kita menangis. Tuhan izinkan kita merintih, pedih, sakit. Tapi ingat, ya, di balik itu semua Tuhan sudah sediakan sesuatu yang luar biasa bagi kita. Tuhan mampu mengubah itu, ya. Kain kabungku telah kau buka, pinggangku kau ikat dengan sukacita. Memang Tuhan Yesus yang kita punya, Tuhan yang luar biasa. Selalu satu paket Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Ternyata kita juga kalau di dunia ini maunya paketan ya. Betul Pak Ketua? Ya. Walaupun menu-menu sekarang satu paket gitu ya. Mungkin badan ini atau ada masuk ya satu paket gitu ya. Karena boleh bami, nah boleh jibi. Ya satu paket begitu. Ya. Demikian juga kita di dalam Tuhan. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, ya, yakin dan percaya bahwa duka kita Tuhan akan gantikan seperti doa permintaan tadi. Tuhan pasti gantikan menjadi sukacita. Karena itu kita semua tetaplah dalam penggembalaan Tuhan. Amin. Ya, digembalakan oleh Tuhan itu enak Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Walaupun terkadang kita harus melalui lembah, terkadang harus kita naik gunung, kita dibawa di padang pasir yang tidak berair. Tapi ingat, Tuhan tidak pernah ya ingkar janji. Amin. Ketika dia berjanji, dia pasti tepati. Yang banyak ingkar itu saya dan Bapak Ibu sekalian. Betul ya? Yang banyak ingkar, yang banyak dusta, yang banyak bohong, yang senang molor-molor waktu. Ya Tuhan, aku ikut. Ya, tapi ketika ada, ya katakanlah Tuhan izinkan seperti pada malam hari ini, mulai kita goyah. Ya, mulai kita mencari solusi di luar sana. Ingat Bapak Ibu, kalau menghadapi sesuatu masalah apapun itu, carilah sang pemberi solusi. Siapa dia? Yesus Kristus. Ya, makanya jangan lari kepada siapa-siapa. Dia adalah gembala kita yang baik. Karena itu pada malam hari ini, ya, Tuhan mengajarkan kita jangan kecewa, jangan putus asa. Ya, karena Tuhan yang kita punya, Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang hidup. Amin. Amin. Ya, Tuhan yang hidup Bapak Ibu. Dia tidak pernah lemah. Ya, tangannya tidak kurang panjang untuk menolong kita, bukan berarti dia panjang tangan. Ya, tapi kasih Tuhan. Ya, di dalam Korintus berbicara kasih. Kalau berbicara kasih Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, tidak ada kasih yang melebihi kasih daripada Tuhan Yesus. Karena itu firman Tuhan datang pada malam hari ini tidak hanya kepada kedua orang tua, ya, buat kita semua yang ada pada malam hari ini. Apapun yang Tuhan izinkan, keadaan apapun yang Tuhan izinkan kita alami saat-saat ini, ingat, ya, Tuhan tidak pernah membiarkan kita terus merata. Ya, karena di balik itu semua Tuhan sudah sediakan sukacita. Ya, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, firman Tuhan penghiburan pada malam hari ini sampai di sini. Ya, mengingat waktu juga sudah semakin berputar ke kanan, ya berarti itu tandanya semakin malam. Puji nama Tuhan. Sebelum saya serahkan kepada WL, kita akan berdoa. Sungguh luar biasa Engkau Bapa yang baik. Kami bersyukur buat kebenaran firman-Mu pada malam hari ini. Mengajarkan dan mengingatkan kami untuk kami tidak putus asa, tidak kecewa. Karena kami tahu Tuhan tidak pernah membiarkan kami terus meratap, terus merintih, terus menangis. Dan di balik itu semua Tuhan sediakan sukacita bagi kami. Berdoa buat kedua orang tua
yang ditinggalkan oleh anak kekasih. Kiranya sukacita, damai sejahtera, rasa syukur itu boleh timbul dalam hati mereka. Bahkan segenap kami keluarga yang ada pada malam hari ini, Tuhan ajarkan kami untuk kami mengucap syukur dalam segala hal. Berkati firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Mari sama-sama kita bangkit berdiri kembali Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Puji Tuhan, kita sudah mendengarkan firman Tuhan yang sangat menguatkan setiap hidup kita, terutama keluarga pada malam hari ini. Dan kita percaya bahwa semua akan baik adanya. Mari kita akan lakukan pujian Yesus dengan musik buku dan nanti doa penutup setelah doa syafaat Bapak Evangelis rekaman balik. Sama-sama kita akan lakukan pujian Yesus dengan Asal
puji syukur hanya bagi Tuhan kami yang baik. Engkau Tuhan yang senantiasa menolong, menompas kehidupan kami. Terbukti malam hari ini Tuhan, Engkau berikan penghiburan sejati bagi setiap kehidupan kami yang sama-sama datang di tempat ini untuk menghiburkan keluarga ini. Terima kasih apa yang sudah Engkau perbuat dalam keluarga ini. Kami sungguh-sungguh percaya Tuhan, semua yang Tuhan perbuat baik adanya Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Bapa di surga dalam nama Tuhan Yesus, kami datang kepada Engkau malam hari ini, berdoa bersyafaat kepada Engkau Tuhan. Mari nyatakan kemuliaan-Mu, nyatakan kuasa-Mu bagi keluarga yang telah Engkau panggil anak terkasih mereka hari Jumat kemarin Tuhan. Kami sungguh-sungguh percaya ini adalah salah satu kemuliaan yang dinyatakan Tuhan dalam kehidupan keluarga ini Tuhan. Dan kami sungguh-sungguh percaya penghiburan yang sejati Engkau sudah nyatakan dalam hubungan keluarga ini Tuhan. Kami sungguh-sungguh percaya, mari Bapa hiburkan mereka Tuhan. Berikan mereka hati yang lapang Tuhan untuk mengikhlaskan apa yang sudah Tuhan kerjakan dalam keluarga ini Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Malam hari ini Tuhan, kami berdoa untuk acara-acara dilaksanakan Tuhan. Mulai malam hari ini bahkan sampai besok Tuhan, apabila kami mau membawa adik kami ini Tuhan ke tempat pemakaman, kepada istilah yang terakhir kali. Kami percaya Tuhan, mari Bapa, nyatakan kuasa-Mu, nyatakan anugerah-Mu Tuhan. Berikan cuaca yang bagus Tuhan. Berikan acara-acara dilaksanakan Tuhan dapat terlaksana karena anugerah Tuhan, karena campur tangan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Keluarga-keluarga yang ada dari kota Samarinda Tuhan, di Pulau Nias Tuhan, mari Bapa, kami berdoa dari tempat ini, nyatakan kuasa dalam kehidupan mereka Tuhan. Bahkan penghiburan yang sejati juga mereka alami saat malam hari ini. Lebih khusus untuk Ibu Ina Iren Tuhan, mari Bapa kami percaya Tuhan, Engkau kuatkan kehidupan ibu ini Tuhan. Biarlah kejadian ini dia semakin hari semakin mendekat kepada Engkau ya Bapa, akan membawa keluarganya, seisi rumahnya Tuhan, untuk bersatu hati Tuhan, untuk melakukan apa yang terbaik untuk mereka bawa keluarga ini Tuhan, untuk menjadi keluarga yang utamakan Engkau dari segalanya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Kami juga berdoa Tuhan, seluruh kami perkumpulan PHMN Tuhan yang sudah hadir malam hari ini Tuhan, kami percaya kami datang ke tempat ini untuk menghiburkan keluarga ini. Kami manusia biasa Tuhan, kami terbatas adanya Tuhan. Kami sungguh-sungguh percaya sudah banyak firman disampaikan di keluarga ini Tuhan, dan kami sungguh-sungguh percaya Engkau bekerja lebih dalam lagi Tuhan untuk mencerahkan kepada mereka Tuhan, sehingga dengan kejadian hari ini Tuhan, mereka akan menjadi orang yang lebih dekat kepada Engkau ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Kami juga berdoa Tuhan untuk besok gereja yang mengambil acara Tuhan. Kami juga percaya Engkau kuatkan Tuhan, bahkan Engkau berkati Tuhan, acara demi acara Tuhan, Engkau sertai dengan kuasa-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Sebelum kami pulang dari tempat ini Tuhan, sebelum kami selesaikan acara dari tempat ini Tuhan, kami mohon tuntunan-Mu, kami mohon anugerah-Mu, kami mohon kasih dalam kehidupan kami. Dan kami juga tidak lupa berdoa untuk hamba-Mu yang menyampaikan isi hati Tuhan. Mari Bapa, kami sungguh-sungguh percaya Engkau kembalikan hikmat daripada Tuhan. Kami sungguh-sungguh percaya, mari pakai hamba-Mu ini Tuhan, untuk menyatakan kuasa-Mu, menyatakan kemuliaan-Mu Tuhan, bagi gereja di mana mereka melayani Engkau, bahkan di perkumpulan kami Tuhan. Kami sungguh-sungguh percaya lewat firman disampaikan Tuhan, semakin hari semakin dikuatkan. Semua orang membutuhkan kekuatannya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapak. Doa kami saat malam hari ini, dan kami tutup ibadah kami dalam Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, sama-sama kita katakan amin. Puji nama Tuhan, Bapak Ibu Saudara terkasih, ibadah yang kita boleh laksanakan pada malam hari ini telah selesai, dan saya kembalikan kepada pembawa acara, dan silakan duduk kembali Bapak Ibu. Baik, demikian tadi ibadah singkat yang dipandu oleh bidang perawatnya. Sekarang kita lanjutkan acara yang kedua. Kita masuk pada kata-kata penghiburan. Bagian A, kata-kata penghiburan yang disampaikan oleh Ketua DPD DIMNI Provinsi Kalimantan Selatan. Ya, Shalom. Shalom. Sebelum Pak Emas waktu hidup ya, ya, terima kasih untuk kesempatan yang diberikan kepada saya menyampaikan kata-kata penghiburan kepada keluarga di tempat ini. Perkenankan saya
mewakili DPD ini di Provinsi Kalimantan Timur mengucapkan terima kasih untuk kita semua yang hadir malam hari ini, dan juga kepada keluarga yang berduka malam hari ini. Kami sungguh bersyukur dan berterima kasih di malam hari ini kita bersama-sama mengambil ibadah penghiburan di tempat ini. Saya percaya bahwa kematian ini siapapun akan mengalaminya, ya, siapapun akan mengalaminya. Tetapi kita percaya bahwa orang yang meninggal itu artinya waktu hidupnya sudah tenang dalam rumah Bapa. Dan pesan saya kepada keluarga berduka, kita tidak perlu berduka berlama-lama. Tetapi dengan kejadian begini, kita bisa mereview kehidupan kita. Karena salah satu firman Tuhan yang dikatakan di khotbah bahwa lebih baik ke rumah duka daripada ke rumah pesta. Karena di sanalah kesudahan semua umat manusia. Saya sebagai ketua DPD ini menghimbau kepada seluruh warga Nias yang ada di Samarinda. Ketika ada orang suku kita yang meninggal, kita terpanggil untuk bisa bersama-sama merasakan duka yang mendalam yang dialami oleh keluarga kita. Mungkin kita bukan satu darah, saudaraku. Kita mungkin tidak satu desa, atau kita tidak satu kecamatan, atau kita tidak pernah mengenal sama sekali. Tetapi ketika ada berita duka, saya percaya bahwa disitulah kita terpanggil untuk bisa datang bersama-sama, memberikan penghiburan, menolong, mensupport apa yang diperlukan oleh keluarga ini. Sebagai ketua DPD ini, saya mengimbau sekali lagi bahwa jangan sampai ada kata-kata yang mengatakan bahwa itu bukan anggota saya, itu tidak saya kenal. Seperti saudaraku ya. Tetapi siapapun di perantauan ini yang berduka, kita tidak melihat dari mana asalnya, ya, dari mana kecamatannya, apakah dia sudah bergabung di grup atau tidak. Tetapi siapapun kejadian malam hari ini, sama-sama sebagai orang Nias, kita harus datang bersama-sama untuk memberikan penghibur dan mensupport. Mungkin ada dari luar kota, mungkin saudaraku, dia mungkin berobat di Samarinda, tetapi dia mungkin di Samarinda mengalami duka. Kita harus support juga, kita harus datang untuk melayani di situ. Dan inilah gunanya kita sebagai organisasi yang ada di Kota Samarinda ini. Saya percaya bahwa ketika kita melakukan seperti itu, maka kita dikatakan bahwa orang-orang yang memang punya adat, ya, punya hati nurani, dan punya perkumpulan seperti malam hari ini, dengan tidak membeda-bedakan. Jadi harapan saya, kita sebagai orang Nias yang ada di perantauan ini, kita tunjukkan bahwa kita adalah bersaudara, ya, siapapun dia. Dukanya duka kita, sukanya suka kita juga. Bukan hanya dalam suka aja kita anggap bahwa keluarga saya, saudara saya. Tetapi ketika berduka, kita nggak mau mengatakan bahwa itu orang saya, itu warga saya, itu keluarga saya, itu saudara saya. Tetapi dalam hal ini sekali lagi, semua tidak berkumpul di tempat ini. Mari sekali lagi saya ketuk pintu hatinya, ya, supaya ketika ada duka seperti malam hari ini, kita sama-sama untuk bisa memberikan penghiburan. Karena kedatangan kita malam hari ini jadi penghiburan bagi keluarga di tempat ini. Coba kalau misalnya kita akan datang, Bapak Ibu, ya, kalau bukan kita siapa lagi? Ya, nggak mungkin Ina Iren ngomong kepada suku Banjar atau suku Toraja, nggak mungkin, saudaraku. Tapi dia harus mencari sukunya di mana, sukunya yang ada di Kota Samarinda di mana, seperti itu ya. Jadi sekali lagi saya mohon maaf kepada teman-teman ya, yang hadir malam hari ini. Saya berterima kasih sekali untuk kita semua sudah sejauh ini sampai malam hari ini masih tetap ada dukungan untuk keluarga di tempat ini. Dan besok kita akan kembali hadir di tempat ini untuk mengantarkan anak terkasih kita ini ke wisata terakhir. Jadi bagi Bapak Ibu yang punya waktu mungkin besok, ya, atau mungkin bisa izin dari rutinitas kita, mari sama-sama bersama keluarga ini untuk mengantarkan jenazah saudara kita ini ke tempat wisata terakhir. Jadi itu mungkin sampai tempat kita malam hari ini. Sekali lagi kami dari DPD HIMNI Provinsi Kalimantan Timur
mengucapkan turut berduka cita yang sedalam-dalamnya untuk keluarga di tempat ini. Doa kami, keluarga ini tetap mendapatkan penghiburan daripada Tuhan. Kita sebagai manusia terbatas adanya, tetapi ketika Roh Kudus bekerja, maka penghiburan itu akan datang dan akan diberikan kepada keluarga di tempat ini. Terima kasih. Swagele Yahoo. Ya, baik. Terima kasih kata-kata penghiburan yang disampaikan oleh Ketua DPD ini. Sekarang kita lanjutkan pada bagian B. Kata penghiburan yang disampaikan oleh pengawas KMN oleh Bapak Ivan. Selamat. Ya, situ aja. Baik. Baik, terima kasih kami ucapkan kepada wawancara untuk menyampaikan kata penghiburan mewakili rekan pengawas dan tim ketua dan datang juga di sini. Ya, pertama-tama keluarga juga yang Bapak Ibu Pendeta yang sudah hadir dan para pelayan Tuhan yang menghormati, Bapak Ketua DPD ini juga yang menghormati, saudara-saudara pengawas, saudara ketua dan seluruh jajarannya dan seluruh kita anggota seluruh keluarga Nias yang telah hadir di tempat ini. Pertama-tama saya sampaikan kepada saudara yang berduka cita. Sebetulnya secara pribadi ya, kalau saya katakan untuk menyampaikan kata penghiburan itu, saya rasa kami nggak mampu, ya, tidak mampu merasakan menghibur Bapak. Mudah-mudahanlah firman Tuhan yang telah dibawakan oleh pembawa renungan, mudah-mudahan itulah yang menjadi penghibur kepada Bapak. Karena kita ketahui bersama bahwa kematian, ya, asal silawa bahasa dalamannya Pak Amatir ini dengan siasamutan, ya, dosis tubuh pasti mati. Nah, dosis tubuh pasti mati. Pada silawa bahasa dalamannya ledos hal ini mungkin sesuai dengan firman Tuhan yang disampaikan tadi bahwasanya sebetulnya anak kita ini masih kepingin lagi bersama-sama. Namun asal selalu kita Muhammadullah penghubungan, ya, boleh hal bapak ibu, boleh hal bapak pengenal, boleh bapak tua. Maka dalam hal itu kita perlu ambil hikmahnya. Mungkin semuanya ada gunanya bagi kita. Terutama kami keluargamu yang telah datang hari ini, pada malam hari ini, kami juga sangat turut berduka cita atas hal itu. Namun, seperti yang disampaikan oleh Bapak Ketua DPD ini, bahwasanya sebetulnya kita di sini ada satu organisasi, ya, Sambuan. Tetapi bukan karena itu kita hadir di sini, karena kita merasa orangnya seperti saudara kita, gitu. Kecuali kalau nanti setelah selesai ini Bapak mau bergabung kita, gabungan nggak ada dua, belum ya. Jadi pada saat ini kita katakan bahwa apa yang telah terjadi di keluarga kita saat ini semuanya pasti ada hikmah. Jadi kita minta kita jangan berlarut-larut sendiri, kita serahkan di tangan Tuhan karena Dia yang mengatur segala. Kemudian pada kita semua, rekan-rekan, Bapak Ibu dari perkumpulan Masa Buah, saya ucapkan terima kasih
kasih telah datang di sini karena juga Ketua DPD ini bilang tadi dalam masa daerah kita lebih buah hari simui bama kismate mohoi simui bala kira-kira seperti apa? Rasa jenah apabila di teman-teman ya. Itu. Jadi kita lalu bagi makade bagi bumi ada ini simui turut berbuka, tapi kita merasa dapat. Jadi saya harapkan kepada ketua supaya kegiatan ini tetap berlanjut dan sesuai dengan visi misi kita, tidak boleh ada membeda-bedakan. Baik dia anggota, baik dia bukan anggota, dan jelasnya dia warga Nias, tetap kita layani. Jadi mungkin itu aja yang perlu kami sampaikan dan saya ucapkan terima kasih. Supaya sampai jauh. Baik. Selanjutnya daripada kata-kata penghiburan yang disampaikan oleh Ketua PMN. Baik Bapak Ibu, mulai kami jauh. Yang kami hormati keluarga besar kita ya tempat ini, Gerakan Kusuma. Yang kami hormati Bapak Ketua DPD Kalimantan Timur sekaligus seluruh Dewan Penasehat. Yang kami hormati seluruh jajaran Dewan Pengawas Perkumpulan Nasional Masyarakat Nias. Yang kami hormati seluruh rekan-rekan Badan Pengurus Harian, Wakil Ketua, Sekretaris, Wakil Sekretaris, dan bendahara yang ada pada saat ini, dan juga kepada seluruh koordinator bidang-bidang, dan yang kami hormati juga hamba-hamba Tuhan yang telah hadir, itu juga kepada hamba Tuhan yang telah menyampaikan firman Tuhan, dan seluruh kita warga Nias yang ada pada kesempatan malam hari ini. Puji Tuhan, malam hari ini kita telah melaksanakan suatu ibadah penghiburan di keluarga kita, keluarga Bapak Ama Ina Eren Ibu. Saya percaya ini semua terjadi adalah oleh karena kebersamaan kita, kekompakan, dan telah tertanami visi misi yang ada di dalam perkumpulan ini. Untuk keluarga, kami mengucapkan atas nama perkumpulan nasabah masyarakat Nias Samarinda turut berduka cita yang sedalam-dalamnya. Tak ada yang lebih yang bisa kami berikan. Nama-nama ini bakal da enang itu kado ini uhema be asomaga. Awai ada ni uhema hama uruma kami wai aga adene silu aifa wa tadi kusuta drone momoniha si soba dan Samarinda. Tak buktilah wanalawa onomiha yaitu asabua. Jadi pada mungkin mamanya keluarga baku rawat Ashima Adreme berurung-urung uri mamanya pokoknya saya mau dimanfaatkan menderita. Tetapi saya mengambil alih di situ istilahnya keluarga sudah diberikan kesempatan dan keluarga juga telah melaksanakan kesempatan itu dengan baik. Sehingga pada hari yang ditentukan Tuhan mengatakan cukup sudah. Ya. Jadi mungkin lebih banyak kesempatan untuk babu-babu atau ada. Tetapi mungkin Tuhan tahu Gerakan Kusuma baik saya, dan mungkin juga Tuhan tahu Kirono ada ini marasi saya. Moroi aku bawa amarasi bapaknya di dalam lebih bagus Tuhan memanggil untuk dibawa ke sisi. Jadi Leila mamane bagaikan mengudaraga daripada agaan iza ibadah. Meno umane mejeno ya ita ini kasih hasabua. Hasabua adalah hasabua kelualangi, hasabua bawa tali kusuta, hasabua ita bawa abududu, hasabua ita bawa musodudu. Jadi bataan so
difotoi buah bahasa rado dengan kalifus. Bahwa perkumpulan ini, mata nak kami lebih pagi mulai bawa ebual, tetapi mifagi ia mulai bawa hasara itu. Dan berharap agak ke depan, Eva dan Yaita, Mahemolu, Tafasaud, dan ibu saudara dan bapak pemakaman, maka hari Selasa yang Tafefu, ya, saya izin sama Bapak Iren untuk kami bisa diterima kembali membawa ibadah penghiburan di rumah. Ya. Dan kami rindu juga kira tali Kusema ke depan, ya kita tetap bersama-sama wujud ke kasa buaya ya tahun ini. Jadi bagaan mungkin untuk bidang sosial mah ada kesempatan untuk menyerahkan buah bahasa itu dan keluarga. Ya ga bibi pagi muri bawa ibuan dia, bibi pagi muri bawa bahasa itu di sini akalua ya iya. Lagi. 2, 3. Ya, jadi dulu sebagai dana di pola mafaima karena dan pemain airan dan pemain airan bahwa ya ada nomor yang ada yang akan kusemi bahwa fatwa nama akhirnya di hedema bangunan yang tafefu itu kalau musim tafefu ya tafefu noniha kalau manun nekor saya sudah dikirim di grup, ini saya up lagi. Ada di grup. Dua ayat kita pakai ya. Efa badana toroi boto na mate do delu efa badana
Jadi boleh sih mana ini kalau masa emang boleh perkumpulan, boleh mengingatkan ya kita fefu, ya memang saya kesempatan itu kita mau bersama-sama, tata sau dan itu kita beribadah pemberangkatan dari musada ini, apa sih bang? Bagi puluh ya? Bagi puluh atau bagi siwa? Bagi puluh pagi. Jadi natonga nonton bidaan nama tonga puluh atau bagi siwa natonga. Karena yang kita hadir adalah sebagai keluarga. Tidak ada keluarga lain. Terapa sini dua dan selain yang kita onoliha soba sabarigada. Jadi pada anak wadah sahabat dulu atas sama ketua. Kefu ada bahasa ada di sini nota palua. Dukung sampai malam dan sampai mahemolu ya agama ada sawah dulu pada kali itu saya memakai ulah si pada dari kalau apa emang mau pilih buat takeku ya hom Baik, demikian kata-kata sambutan yang telah disampaikan tadi. Sekarang kita lanjutkan acara yang ketiga. Kata penutup yang disampaikan oleh Pak Mahathir. Baik, terima kasih kesempatan. Mohon maaf, salah belum sampai di mau maaf. Ini kata sambutan acara ketiga, kata sambutan yang disampaikan oleh keluarga atau wakil. Ada mana ya? Ada mana? Sama pilih di mana lah? Atau apa? Lalu lima pesawat dulu juga ke pemikiran rumah untuk menyampaikan kata-kata yang ada keluarga amat keren ibu sopunasi ma'adu sawagolo dukungan dan doa penghiburan panah nyari ya disuruh cerita agan yang musuluni pemilu walanya betul ruko dan rasa persaudaraan dan solidaritas yang ada sawah dalam ini ya biar semakin maju dan bekerja sama dalam situasi apapun. Mahemulu tuh mau panita banayari itu beci dulu bahwa masau ba kamu memudah eri nasok kesempatan Nia Amira Talibutema rasa lama kapal kita bahwa masau memudah ada eri di bakabu lain awiran yung rumah sawah dulu. Terima kasih sambutan dari keluarga. Sekarang kita masuk acara keempat, kata penutup yang disampaikan oleh Bapak Mahathir. Terima kasih kepada wawancara menyampaikan kata penutup di masa-masa dalam perjalanannya sejauh yang saya hormati Bapak Ketua ini, yang saya hormati keluarga duka Bapak Lama Indah, yang saya hormati Ibu Pendeta Bapak Muhammad, yang saya hormati Dewan Penasehat TNF, yang saya hormati Bapak Ketua TNF dan beserta jajaran pengurus baik koordinator, pengawas dan seluruh keluarga Nias Hasan Buah yang saya hormati.
Baik Bapak Ibu, sebagai kata penutup pada malam hari ini, kita sudah masuk pada penghujung acara kita, acara penghiburan. Pertama-tama kami mengucapkan terima kasih banyak kepada keluarga Bapak Ahmad Naire atas kesempatan yang diberikan kepada organisasi BMM dan juga dengan ibu untuk melaksanakan ibadah penghiburan. Dan kemudian saya lanjutkan kata-kata sambutan tadi dari berbagai kepada Bapak DPD dan juga dengan Ketua DPD, Ketua BMN, bahwasanya kita jangan berlarut-larut dalam kesedihan, karena sudah kita tahu bahwa diri kita ini berakhir seperti ini. Karena biarpun senyaman apapun kita di dunia ini seperti ini. Makanya hati-hati buat kita ketika kita terlalu nyaman di dunia ini, karena ini bukan berakhir di sini. Inilah akhirnya semuanya hidup manusia. Dan saya percaya sebagai orang yang percaya kepada Kristus, tidak perlu berlarut-larut dalam duka, kesedihan. Karena kita tahu tujuannya kemana Bapak Ibu? Tujuannya adalah ke surga. Karena sementara kita di dunia ini hanyalah ibarat kata dalam sedetik dan dibandingkan beribu-ribu hari di surga. Nah, ini juga sebagai perenungan buat kita semua Bapak Ibu. Itu dalam hidup saya sendiri, ketika ada saya melihat ketika ada kejadian yang seperti ini, ada orang meninggal, saya itu merasa saya teringat atas hidup saya, keadaan saya saat ini. Karena kita tidak tahu Bapak Ibu apa yang terjadi kemudian. Karena untuk meninggal itu, orang meninggal itu tidak harus sakit. Ada yang kecelakaan dan begitu juga dengan hal-hal lain bisa saja terjadi. Kita tidak tahu. Nah, izinkan saya membaca firman Tuhan sebagai ibadah penghiburan pada malam hari ini yang terambil dari Filipi pasal 1 ayat 21. Karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Jadi orang yang percaya itu kepada Tuhan, hidup adalah Kristus, mati adalah keuntungan. Hari kedua mau mati bakal itu Kristus. Jadi kita tidak perlu merasa heran kenapa seperti ini. Kita tidak perlu merasa kaget-kaget kenapa seperti ini, karena semuanya kita juga seperti ini. Cuma menunggu waktunya saja. Dan ya kita syukuri kepergian saudara kita itu bukan secara tiba-tiba, secara tidak wajar. Ini adalah penyakit mungkin itu sudah tertulis kepada masing-masing. Kita tidak tahu. Dan mungkin itu saja yang saya sampaikan. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada keluarga juga, dan buat kita semua juga yang lupa untuk besok yang disampaikan tadi bahwa jam 10 kita akan mengantar anak kita atau adik kita ke tempat terakhir. Dan itu saja yang saya sampaikan. Pak Purwa dari Saudara mau baik itu jauh. Baik, selesai sudah acara ibadah penghiburan yang dilaksanakan oleh organisasi kalian. Acara selanjutnya itu bubar. Terima kasih. Jauh.
Pak tua. Ya, Siap. siap. Mamanya enggak ikut?